Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada bagian ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara memulai Google Classroom. Bagaimana membuat Google Classroom. Jadi pertama kita lihat di sini paling ujung ada tanda tambah. Di sini nanti klik, nanti kita buat ada join, ada create. Kita kalau kita mau join kelas, tapi kita mau pilihnya create class, membuat kelas baru ya. iFreed ini kita klik OK saja ya, kemudian kita lanjut. Kasih judul kelas. Judul kelas misalnya bahasa Inggris. Ya. Class name. Ini gimana nih bagusnya? Mungkin class name bahasa Inggris. Mungkin nanti di sini bisa gini ya, kalau misalnya pengaspalan jalan namanya, kemudian subjeknya ini bisa saja teknik sipil gitu. Jadi kalau ini kan bahasa Inggris, memang dia juga bahasa Inggris subjeknya ya. Bisa saya buat bahasa Inggris vokasi. Bahasa Inggris IPJL, vokasi ya. Bahasa Inggris PBA juga boleh. Kemudian section, ada berapa section nanti dalam kelas ini. Saya biasanya kalau bahasa Inggris itu ada sekitar 9 section nanti. Maksudnya ada berapa materi, karena satu section itu saya bisa dihabiskan dalam waktu 2 kali pertemuan. Jadi nanti bisa aja kalau misalnya pertemuan kita kan 16 tuh, berarti 14 section juga boleh kalau memang itu setiap satu section satu pertemuan. Subjeknya berarti bahasa Inggris ya. Kemudian roomnya saya bisa bilang room PBA misalnya gitu ya. Atau kalau mau ini bisa juga subjeknya MKU. Mungkin bisa seperti itu ya kira-kira. Kita create. Nanti setelah kita create ini, nanti kita akan dilayangkan ke halaman untuk kita menyusun kelas. Nah, seperti ini ya. Yang perlu kita perhatikan yang pertama itulah tema ini. Kalau kita mau ganti tema, kita bisa klik di sini untuk pilih tema sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya mewakili bidang kita ya, silakan, nggak ada masalah. Di sini ada art, ada math, science dan segala macam. Kita bisa ubah. Kalau kita mau ubah, tinggal klik select theme. Dia nanti langsung berubah ya. Kemudian hal yang kedua yang perlu diperhatikan itu adalah ini, kalau diklik dia jadi nama nampak semuanya ya, apa-apa saja di sini. Kita perlu perhatikan ini, yaitu class code. Class code ini adalah class code ya, adalah kode yang nanti kita kirimkan ke grup WA siswa. Di dalam grup WA siswa, supaya mereka ketika mereka join kelas, mereka masukkan ID ini, nanti langsung masuk ke dalam kelas mereka, ke dalam kelas kita ya. Ada juga copy invite link, saya sudah coba tapi kayak agak ada perbedaan, misalnya nggak mau masuk, saya nggak tahu kenapa, nanti mungkin bisa kita pelajari lebih lanjut lagi ya. Tapi melalui ini bisa, nanti di dalam grup WA mereka akan kita kirimkan ini, kemudian mereka buka Google Classroom ya, mereka join kelas, nah kan tinggal isikan kode ini ya. Saya mau tampilkan di sini nanti kira-kira bagaimana siswa yang akan join. Nah, kita join kelas. Nah, kita masukkan kelas code ini. Maaf, kelas code tadi yang ini ya. Maaf, mana tadi kelas code-nya? Ini kelas code-nya, saya copy. Terus kalau kita pergi ke kelas ya, kita join kelas, tinggal kita copy paste. Nanti tinggal klik join. Tapi saya nggak mungkin join dalam kelas yang memang saya tinggal di sini ya. Saya harus switch account kalau saya mau coba ya. Let's back ya, kita kembali ke sini. Ini ada beberapa hal selanjutnya yang perlu kita ketahui. Ini juga kita bisa upload foto. Kalau mau upload foto untuk tema, tapi saya pikir nggak terlalu signifikan ini ya. Menu yang ada di kita itu ada classwork, ada people, siswa, kemudian ada grade ya. Pertama stream dulu. Stream ini apapun
yang terjadi di dalam classroom ini, baik mungkin ada komunikasi dengan siswa ya, ataupun bisa juga apapun yang kita tambahkan materi, dia akan nampak semua di sini di stream ini. Kemudian classwork ya. Kalau classwork ini di sini nanti seluruh materi kita akan kita isi, dan siswa nanti tepatnya di sini nanti akan mereka lihat ya. Nanti bisa dieksplor masing-masing ya, karena saya juga tidak tahu paham semuanya. Nanti bisa kita lihat di Google Calendar ya, kita konekkan ke Google Class Drive folder dan lain-lainnya. Yang selanjutnya perlu kita ketahui di sini adalah siswa. Nanti kalau siswa sudah masuk, dia akan masuk ke sini semuanya ya. Cara lain juga kita bisa menginvite mereka dengan mengetik email, nanti akan dikirimkan link ke email mereka masuk, nanti kita juga akan tahu mereka sudah masuk dalam kelas. Kemudian grade ini kalau nanti kita sudah ada quiz dan hal-hal yang lainnya ya. Baik, kita kembali ke classwork ya. Tadi saya sudah buatkan bahwa akan ada 9 materi ya. Jadi yang pertama biasanya saya membuat dulu topik ya. Saya buat dulu topiknya karena Google Classroom ini yang pertama kita buat itu dia akan muncul ke bawah ya. Karena saya modelnya bisa saja nanti Bapak Ibu kan membuat topik setiap hari. Misalnya untuk materi minggu depan buat lagi topik, materi minggu depan buat lagi topik juga bisa. Ya, itu ada dua pilihan. Nah, kalau kayak gitu berarti setiap minggu kita mulai membuat topik. Tapi kalau saya ini yang saya tampilkan bahwa saya akan membuat seluruh topik dari sekarang. Seluruh topik, jadi siswa bisa lihat seluruh topiknya. Tapi nanti kita explore juga ya, mau pakai seluruh topik nampak semuanya atau tidak. Ini maksud saya. Lihat, kalau misalnya saya klik di sini, misal topik pertemuan saya itu kan masalahnya perkenalan, introduction ya. Introduction. Waktu kita add, oke, ini topik pertama. Nah, ketika saya buat topik kedua, nanti materi selanjutnya misalnya hello ya, itu dia akan turun ke bawah. Hello itu akan naik ke atas. Padahal kalau kita nggak asumsikan ini kan materi kedua, sedangkan ini materi pertama. Nah, kalau kita menggunakan menyusun seperti ini, saya terpaksa harus move down. Jadi bayangkan kalau misalnya saya buat lagi yang ketiga. Yang ketiga misalnya my name. Ya. Nah, ini kan berarti kita harus klik move down berapa kali untuk sampai dia ke materi terakhir gitu. Ya. Tapi terserah juga masing-masing juga, nggak ada masalah. Misalnya materi terakhir ada di ujung, materi awal ya. Nah, bagaimana cara mensiasati ini? Nah, cara mensiasatinya saya biasanya langsung saya mulai dengan menyusun materi paling bawah dulu. Jadi caranya saya buat dulu seperti tadi kan ada 9 tuh. Ada 9 topik. Ya. Ada 9 topik materi saya, karena dalam semua saya buat aja misalnya topik pertama tuh topik 9. Nanti dia pasti akan turun ke bawah. Kemudian topik kedua itu topik ke-8. Dia turun ke bawah lagi. Dia akan naik ke atas. Ya. Pertemuan selanjutnya itu adalah pertemuan ke-7. Misalnya materi ke-7. Ingat tadi saya kan ini bukan pertemuan tapi topik. Satu topik bisa saja sampai 2 pertemuan. Kemudian ini bisa nomor 6. Kemudian ini 5 ya. Kemudian 4. Juga 3. Kemudian 2. Kemudian 1 ya. Nah, sudah tersusun ya kan? Nah, topik ini dia sebetulnya nanti kita akan assign-kan seluruh materi ke dalam sini. Kemudian saya juga harus menambahkan ada beberapa hal kan di dalam selama kita belajar ini kan ada 4 item lagi tuh kan. Ada item, coba saya ketik dulu ya. Ada item itu tugas ya. Tugas, kemudian ujian ya. Nanti ada UAS, ada UTS ya. Ada quiz. Kemudian ada
apa namanya, kuis, juga ada absen kelas ya. Nah, saya biasanya nih absen menurut saya harus di awal, berarti saya taruh di sini. Sedangkan kuis lebih sering kita keluarkan ya kalau memang ada dalam 2-3 pertemuan sekali ada kuis, kemudian tugas, terakhir ujian. Yang paling atas adalah materi penting, yaitu saya bisa buatkan dia import doesn't have to be English. Kita buat aja apa ya, misalnya sticky material, atau penting juga bisa ya, kira seperti ini. Nah, nanti kan ini ujian kan ada di bawah nih, berarti saya harus mengklik dia dulu, membuat dia dulu ujian, dia nanti akan otomatis turun ke bawah ya. Kemudian tugas, kemudian kuis, kemudian absen ya. Penting nanti terserah ya, masing-masing bisa nanti dieksplor aja, dicoba-coba sebelum kita buat kelas sendiri. Nah, ini udah jalan, udah semua. Nah, di bagian yang penting ini saya akan menggunakan memasukkan hal-hal yang penting, seperti misalnya, nah setelah ini semua topik sudah ada, baru kita masukkan materi. Materi pertama itu kan ini kita padai di sini dulu ya untuk pembuatan kelas pertama, karena pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengisi materi ya. Cukup di sini untuk pertemuan cara membuat classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.